Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mengenai kesetaraan dengan Allah bukan menunjukkan keadaan atau state yang pernah dimiliki oleh Yesus. Karena dia belum pernah ditinggikan. Yesus tidak pernah memiliki kesetaraan dengan Allah. Shalom, lagi bersama saya di Samuel 1977 channel. Masih akan membahas tentang praeksistensi Tuhan Yesus atau keadaan Tuhan Yesus dalam kekekalan sebelum ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan saudara dan saya. Oke, ini masih akan membahas tentang apa yang disampaikan Pak Erastus Sabdono dalam videonya dengan tema besarnya Logos. Di sana dia membahas tentang praeksistensinya Tuhan Yesus. Oke, ini video yang kedua ya, atau part 2. Satu kerinduan saya, saudara, buat saudara, supaya saudara bisa bersama-sama kita maju, bisa memahami jelas tentang praeksistensinya Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa Allah sangat meninggikan dia. Oke? Nah, ini kata Allah sangat meninggikan dia ini maksudnya apa? Nah, kita perlu tahu itu, ya. Apa maksudnya perkataan ini? Simak video ini dari awal sampai selesai supaya saudara menangkap maknanya, saudara akan semakin terberkati. Tapi sebelumnya, yuk kita tonton cuplikan video dari Pak Erastus Sabdono tentang praeksistensinya Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalan banyak orang ya yang merasa terganggu ketika dikesankan kita menolak adanya praeksistensi Yesus. Kita bukan menolak, tapi kita juga tidak mengiyakan. Bagi kita yang penting adalah ketika Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita, dia harus menjadi manusia seutuhnya. Itu saja. Soal Anda meyakini siapa beliau sebelumnya, please silahkan. Ini berarti kalimat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mengenai kesetaraan dengan Allah bukan menunjukkan keadaan atau state yang pernah dimiliki oleh Yesus. Karena dia belum pernah ditinggikan. Yesus tidak pernah memiliki kesetaraan dengan Allah. Dan hal kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang Yesus mau rampas atau mau ambil paksa. Harpakmos. Dan saya sudah menjelaskan di dalam penjelasan sebelumnya. Jadi kalau orang tidak mengikuti penjelasan sebelumnya, mereka mungkin anggap saya omong kosong. Ya. Jadi kalau Yesus belum pernah di posisi ditinggikan, berarti dia belum pernah ada kesetaraan dengan Allah. Ya kalau ada kesetaraan dengan Allah, dia tidak perlu ditinggikan, dia sudah tinggi. Dengan demikian pengosongan atau kenosis dari Yesus sejatinya bukan keberadaan sebagai Allah yang mengosongkan diri mengambil natur manusia. Ya sejatinya tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengemukakan mengenai pengosongan kealahan Yesus seperti itu dan mengenakan natur manusia. Sejatinya pengosongan diri dalam kitab Filipi 2 maksudnya adalah
dalam keadaannya sebagai manusia, itu ditulis dalam Filipi 2. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia dapat menjadi terhormat atau paling tidak disejajarkan dengan manusia lain. Tetapi Yesus memilih direndahkan, dihina demi ketaatan kepada Bapa di surga. Begitu saudara ya. Jadi pengosongan itu bukan dari Allah kemudian mengambil natur manusia dengan mengosongkan Allah. Dan ironinya, ditambahkan kalimatnya, ironinya mereka yang mempercayai bahwa ia mengosongkan diri, kok juga masih tetap yakin ngotot bahwa kealahannya tidak berhenti. Anda ngerti maksudnya? Jadi mereka yang yakin bahwa Yesus mengosongkan diri dari Allah menjadi manusia, tetap yakin bahwa kealahannya tidak berhenti. Jadi gak jelas kapan jadi Allah, kapan jadi manusia. Nanti kalau dipersoalkan, apakah bisa dalam waktu yang bersamaan Yesus punya Allah seutuhnya, juga punya kemanusiaan seutuhnya. Dalam waktu yang sama, Yesus punya ketidakterbatasan. Juga memiliki keadaan terbatas sebagai manusia. Apakah bisa dalam waktu yang sama dia berkeadaan sebagai Allah yang tidak bisa berdosa, tapi juga menjadi manusia yang bisa berdosa? Jadi jangan heran kalau banyak orang Kristen hari ini bingung, saudara. Nah sekarang setelah saya jelaskan ini mungkin jadi tidak bingung, tapi jadi marah. Ya. Jadi ironinya mereka mempercayai bahwa ia yang mengosongkan dari masih ngotot tetap meyakini kealahannya tidak berhenti ya. Itu. Saudara mengerti maksud saya? Nah ini kan you maunya apa? You percaya pengosongan diri dari Allah jadi manusia. Setelah jadi manusia, Allahnya tidak berhenti loh. Lebih ya karepmu itu. Oke, setelah saudara menonton videonya Pak Eras, bagaimana pendapat saudara? Yohanes 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin, firman Tuhan. Yesus atau firman itu pribadi ini sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh. Oke, makanya Yohanes ini mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Artinya dari awal firman itu sudah ada. Dari awal Yesus itu sudah ada dan dia bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kekekalan. Ya. Bersama-sama dengan Roh dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada dijadikan. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh. Ya, seperti yang saya bilang di video saya yang pertama. Apa yang dituturkan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 itu,
itu adalah ayat mengkonfirmasi atau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga ini. Sebenarnya begitu, saudara. Roh itu bicara lewat Rasul Paulus untuk meyakinkan kita bahwa memang benar adanya praeksistensinya Yesus, Tuhan yang kita sembah ini, saudara. Ya. Nah ini jelas kok firman-Nya bilang, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh Yesus. Nah coba, kata firman, ia, dia ini kita ganti dengan nama Yesus ya. Coba kita baca. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, oke. Jadi semakin besarlah iman kita ya. Semakin tambahlah percaya kita bahwa Yesus itu sebenarnya dari semula dia sudah ada. Ya, bukan nanti kayak Pak Eras bilang nanti dia lahir lewat perawan Maria baru dia jadi satu pribadi. No, tidak seperti itu saudara. Nanti di video saya yang ketiga saya akan jelaskan kepada saudara mengenai kenosis, ya, mengenai proses pengosongan diri sendiri Tuhan Yesus. Saya akan jelaskan kepada saudara supaya saudara lebih detail lagi mengerti tentang pribadi yang saudara sembah, oke? Dan tidak hanya sekedar percaya, namun saudara lebih lagi mengimaninya sungguh karena saudara mengerti siapa pribadi ini, ya. Nah, saya pun saudara, saya pribadi saya mau bilang saudara, seandainya saya memahami seperti Pak Eras memahami, mungkin saudara saya tidak akan bertahan dalam kekristenan saya. Lah, wong manusia diangkat jadi Tuhan. Siapa mau percaya itu, saudara? Siapa mau percaya berita itu? Kita mau bilang itu hoax, ya kan? Nah, tapi karena saya yakin persis, saya mengerti persis bahwasanya Tuhan Yesus ini itu pribadi kekal sama dengan Bapa dan Firman dan Roh yang mengambil rupa sebagai manusia untuk disalibkan menebus saya. Makanya itu saya tidak mau berpindah dari kepercayaan kepada Yesus karena saya tahu manusia yang disalibkan di kayu salib itu adalah manusia yang di dalamnya adalah Allah, firman yang mengosongkan diri. Oke? Ini sebenarnya tidak masuk logika, ya, tidak masuk akal. Makanya benarlah apa yang dinubuatkan seorang nabi, ya, Habakuk. Kalau saudara baca dalam Habakuk 1 ayat 5, oke, supaya saudara langsung melihat kebenarannya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, kemudian itu diulang sama Rasul Petrus, saudaraku, ya, dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-41, Rasul Petrus bilang begini, ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu,
suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Oke? Tapi saya baca dari ayat 40. Kisah Para Rasul 13 ayat 40 sampai 41. Rasul Petrus katakan begini. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Oke? Pekerjaan yang mana? Jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi Habakuk dalam Habakuk 1 ayatnya yang kelima, kemudian dilanjut oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 40 sampai 41, itu maksudnya begini, saudara. Kita yang terbatas ini tidak akan bisa menalar apa yang Allah buat di luar nalar kita sebenarnya, saudara ya. Karena coba bayangkan, Filipi 2 ayat 6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ayat 7, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sungguh-sungguh di luar nalar. Nggak mungkin. Ya. Tetapi saya mau bilang, saudara, saya mau tanya. Kalau kita manusia, kita bersikeras kayak Pak Eras katakan, ini nggak mungkin. Saya mau tanya, apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Ya, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Yang namanya Allah, yang namanya Tuhan, apa juga yang mau Dia buat, pasti bisa. Yang namanya Allah kok, ya kan? Jadi kita nggak usah ragu, ini kebenaran. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Masuk akal nggak? Ini di luar nalar. Makanya Pak Erastus itu ikut-ikutan nggak percaya dia. Kayak orang dunia, kayak orang yang di luar kekristenan, saudara. Ya, kalau kita pakai akal kita manusia yang terbatas, kita nggak bakalan percaya, saudara. Ya. Sudah, kita totalitas kita menyerah sama Tuhan. Kita percaya aja bahwa ini adalah kebenaran, ya. Nah, memang hal ini tidak mungkin bisa dipercaya menurut kita manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah loh. Ya. Itu yang dimaksud Habakuk sama Rasul Petrus. Allah mengosongkan diri dan mengambil natur manusia, kemudian mati. Ya, ini nggak masuk akal. Ya, tidak segampang itu mempercayai kebenaran ini kalau bukan Roh yang mengerjakannya dalam saudara dan saya. Saya percaya sungguh tentang kebenaran ini, saudara. Makanya saya tidak ragu dengan iman saya. Apapun terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, seumur hidup saya tetap Yesus adalah Tuhan. Sebab Yesus itu bukan manusia yang diangkat menjadi Allah, yang dibuat menjadi Tuhan. Tetapi Yesus ini Allah yang mengambil natur manusia, kemudian Bapa itu sangat menghargai dia sehingga penghargaan tertinggi diserahkan Bapa kepada Yesus oleh karena pengorbanannya. Oleh karena Yesus anaknya ini, walaupun dia Allah,
Dia pribadi Allah, tapi dia rela jadi manusia. Dia rela, saudara, demi saudara dan saya. Itu yang dikagumi Bapa dalam anaknya Yesus, saudara. Makanya Allah sangat meninggikan dia. Pak Erastus bilang, nggak pernah Yesus menjadi Allah Tuhan sebelum ditinggikan Bapa. Bukan, saudara. Justru karena dulu, ya, dalam praeksistensinya, Yesus itu adalah Allah, lalu mengambil rupa sebagai manusia, mati disalib, bangkit. Setelah dia bangkit, Allah Bapa itu sangat salut sama anak ini. Luar biasa anakku ini. Makanya di kitab Yesaya dia berkata bahwa hambaku ini, dia akan berhasil. Yesus dianggap hamba, ya, utusan demi saudara dan saya. Padahal dia pribadi Allah yang mengambil rupa jadi manusia. Itu sebabnya Bapa salut. Makanya Bapa kasih segala kuasa baik di bumi di surga kembali sama Yesus. Nanti tentang kenosis, tentang pengosongan diri Allah, Yesus Tuhan ini, saya akan jelaskan di bagian ketiga dari video saya, ya. Saudara ikuti terus. Nah, kita sama-sama melaju maju. Kita mau naik terus naik. Bersama Roh pasti kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke. Di bagian video saya yang pertama sudah saya jelaskan bahwa dari awal sebenarnya Yesus sudah ada di posisi tinggi seperti Bapa itu, saudara. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dia punya segala kuasa. Dia punya hakikat yang sama, ousia yang sama dengan Bapa dan Roh. Oke? Dalam kekekalannya atau dalam keadaannya sebelum dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia adalah Allah seutuhnya. Oke? Nah, memang tidak mudah untuk memahami ini, saudara. Orang dunia akan berkata bahwa ini adalah berita bohong. Tapi puji Tuhan, kita dipilih untuk mempercayai Yesus Allah yang mengambil rupa, mengambil natur manusia untuk bisa disalib dan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Lewat darahnya kita dikuduskan. Ya, kita merdeka dari segala dosa kita. Nah, ini yang perlu kita pegang teguh, saudara. Kita berbangga karena Yesus. Amin. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kasih Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak atau Firman, sehingga Firman itu mau mengambil rupa, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saudara dan saya. Betapa besarnya kasih Allah itu, saudara. Ya. Seperti yang saya sudah sentil di video saya yang pertama, kenapa Allah itu excited betul, saudara, mau menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara tahu, karena manusia ini dia ciptakan tidak sekedar berfirman, tapi dia jadikan dengan tangannya, dia bentuk. Bapa, Roh Kudus dan Putra, Firman, mereka membentuk manusia ini dari tanah, dari debu tanah. Oke, dia bentuk sendiri. Bahkan saudara tahu, sebelum dia mau bentuk manusia, dia pleno dulu. Seperti yang saya katakan di video saya yang awal. Dia rapat dulu, saudara. Dia melakukan satu musyawarah. Wow. Jadi
Rapat ilahi itu luar biasa, saudara. Meeting ilahi, meeting besar, meeting, kalau saya boleh bilang, saudara, mega meeting, ya. Karena Allah ini, saudara, mau meeting, saudara bisa bayangkan. Ada satu dewan yang maha besar itu, ya. Dewan Allah ini meeting cuman gara-gara mau bahas, mau menjadikan manusia, termasuk saudara dan saya. Coba saudara bayangin. Dari semua ciptaan, dia nggak perlu meeting. Tapi ketika dia mau ciptakan manusia, dia perlu meeting. Makanya dalam kitab Yeremia 23 ayat 18 dan 22, kemudian Ayub 15 ayat 8, saudara, di sana dicatat apa? Musyawarah Allah, ya. Kemudian Yeremia 23 22 dia bilang dewan musyawarah Allah, ya. Wow, dewan musyawarah itu dilakukan, ya. Musyawarah besar itu yang saya bilang tadi, mega meeting itu dilakukan demi saudara dan saya tercipta. Makanya dia sangat menghargai kita, saudara. Dia mengasihi. Ada satu ciptaan yang dia ciptakan tidak hanya dengan firman, karena dia mau jadikan manusia itu serupa, segambar dengan dia. Makanya dia perlu meeting besar, saudara. Nah, sesuatu ciptaan yang dia ciptakan, sebelum dia ciptakan dia meeting dulu ini, lalu terancam binasa dalam kekekalan, maka itu yang membuat dia merelakan anaknya ini untuk dikorbankan. Dia merelakan firman-Nya ini untuk mengambil rupa sebagai manusia. Dia rela supaya anaknya ini, firman-Nya ini, Allah ini, anak Allah ini, ya, dia mengosongkan dirinya demi saudara dan saya. Bayangkan, saudara, bayangkan betapa besar kasih Allah akan manusia. Luar biasa, saudara. Nah, ini yang membuat Bapa itu sangat meninggikan Yesus. Bukan kayak Pak Iras bilang, dia ditinggikan karena dia belum pernah punya posisi ini. Dia ditinggikan karena dia belum pernah jadi Allah, belum pernah jadi Tuhan. Tidak begitu, saudara. Justru Bapa meninggikan dia, memberi dia gelar tertinggi, karena Bapa salut akan dahsyat pengorbanan anaknya ini. Lah Bapa sadar, saudara, ya, Allah Bapa sadar dia dalam rupaku, tapi dia mau mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi seperti yang kuciptakan itu. Betapa hebatnya anakku ini. Padahal dia yang menjadikan manusia, lalu dia rela dibunuh oleh manusia yang menciptakan dia ketika dia hidup dalam daging. Betapa dahsyatnya Allahmu. Betapa dahsyatnya Yesusmu yang kau sembah, saudara. Yesus yang luar biasa. Wow. Ini sulit diungkapkan, saudara. Nah, makanya jangan lewatkan, saudara, dalam video saya yang ketiga untuk penjelasan tentang kenosis, tentang proses pengosongan diri Tuhan Yesus. Supaya kita bisa membuang mentah-mentah apa yang dikatakan Pak Eras, dan kita terima kebenaran sejati. Dari Aba Roh Kudus datangnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.